Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Welis Maida. Hari ini kita akan melanjutkan materi keanekaragaman hayati atau lebih dikenal dengan istilah biodiversitas. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati ini disebut juga dengan biodiversity, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem pada suatu daerah. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama kita lihat keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu yang terjadi di dalam satu jenis atau suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman yang terjadi pada variasi susunan gen akan menyebabkan variasi pada individu yang sejenis. Apa yang dimaksud dengan individu yang sejenis? Individu yang sejenis akan bisa saling dikawinkan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya, keturunan ini bisa menghasilkan keturunan lagi atau tidak mandul. Misalnya antara ayam kate dengan ayam kampung, itu bisa saling dikawinkan dan menghasilkan keturunan. Dikatakan bahwa ayam kate dan ayam kampung adalah sejenis. Akan tetapi, antara ayam dengan itik itu dikatakan tidak sejenis karena tidak bisa dikawinkan dan tidak akan menghasilkan keturunan. Contoh keanekaragaman pada tingkat gen adalah variasi pada bunga mawar. Bunga mawar memiliki variasi dari segi warna. Ada yang berwarna merah, warna pink, kuning, ungu, orange, putih, dan masih banyak kombinasi warna lainnya. Bunga mawar berwarna merah, bila kita silangkan dengan bunga mawar berwarna putih, keturunannya bisa menghasilkan warna merah atau warna putih, tergantung dengan sifat yang dimiliki oleh induknya. Ada yang bersifat dominan, resesif, atau yang bersifat intermediate, dan menghasilkan warna baru yaitu warna pink. Contoh lainnya adalah variasi pada manusia. Manusia di muka bumi ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Perbedaan itu bisa kita lihat dari segi warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, warna mata, bentuk rambut, golongan darah, ukuran tinggi badan, dan lain sebagainya. Antara orang Asia dengan orang Eropa itu banyak memiliki perbedaan, terutama dari segi warna kulit, bentuk mata, dan juga ukuran tinggi badan. Hal ini disebabkan karena adanya variasi pada susunan gen sehingga menimbulkan variasi pada individu yang sejenis tersebut. Contoh pada hewan, misalnya variasi pada bentuk pial ayam. Ada beberapa jenis pial ayam yang kita jumpai. Ada yang berbentuk gerigi, bentuk biji, bentuk bilah, dan bentuk sampak. Yang kedua adalah keanekaragaman pada tingkat jenis. Keanekaragaman pada tingkat jenis atau spesies adalah keanekaragaman antar individu yang berbeda jenis. Pada individu yang misalnya variasi antar spesies dalam satu genus, satu famili, atau satu kelas. Keanekaragaman pada tingkat jenis sangat mudah kita amati. Misalnya keanekaragaman pada famili Felidae atau famili kucing besar. Famili kucing besar meliputi ada harimau, singa, kucing, citah, macan tutul, dan yang lainnya. Berbagai macam jenis hewan tersebut memiliki variasi pada bentuk tubuh, warna bulu, kemudian lingkungan tempat hidup yang berbeda.
Yang ketiga adalah variasi pada tingkat ekosistem. Terdapat berbagai macam jenis ekosistem di muka bumi ini. Misalnya ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, danau, padang pasir, pantai, hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Antara ekosistem yang berbeda tersebut, terdapat perbedaan komponen biotik dan abiotik yang menghuni ekosistem tersebut. Pada ekosistem gurun, kita mungkin tidak banyak menemukan flora dan fauna di dalamnya. Kebanyakan di gurun adalah hewan reptil dan hewan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan air, seperti unta. Sedangkan tumbuhannya berupa kaktus dan tumbuhan yang mampu menahan air. Pada ekosistem hutan hujan tropis itu lebih banyak dijumpai jenis flora dan fauna. Curah hujan yang sangat tinggi dan matahari yang bersinar sepanjang tahun itu akan mempercepat proses pelapukan, sehingga tanah yang berada di hutan hujan tropis itu lebih subur. Terdapat ribuan spesies flora dan fauna di hutan hujan tropis. Jadi, kesimpulannya, tiap ekosistem itu memiliki komponen biotik dan abiotik yang berbeda. Nah, silahkan Ananda mencari contoh yang lainnya. Demikianlah video kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua paham dengan materi yang Ibu ajarkan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.